Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan Tuhan. Satu-satunya hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Di luar sana kami tidak berharap apa-apa Tuhan. Kami berkumpul, kami bersekutu di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan Tuhan kami hadir di tempat ini. Kami mau menerima firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, yang akan ditaburkan sebentar lagi. Biarlah firman Tuhan itu menjadi seperti benih yang baik, tertanam di hati kami yang baik, sehingga boleh ia bertumbuh, boleh dia berbuah, sehingga dinikmati oleh sesama kami, bahkan dinikmati oleh Tuhan sendiri lewat kehidupan kami yang lebih lagi berubah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Biarlah sebentar hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau memberikan hikmat kemuliaan yang dari Tuhan, sehingga ia boleh memperkatakan apa yang Tuhan mau katakan. Lewat firman yang ditaburkan kami sangat pasti akan diberkati. Biarlah ia disembunyikan jauh di belakang salib-Mu, sehingga hanya Yesus saja yang nampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam dengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan diberkati lewat pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Himawan. Sebagian dari Life Cell sudah mengenal Bapak Pendeta Himawan ini. Tapi untuk di komunitas Life Cell Ibadah Hari Minggu ini pertama kali beliau pelayanan di tempat ini Pak. Tanpa panjang lebar, biar beliau sendiri nanti yang memperkenalkan diri, pelayanannya, apanya semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Himawan. Haleluya. Check. God is good. God is good. And all the time. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Kak Ona dan teman-teman dari tim Praise and Worship tadi luar biasa. Berapa banyak diberkati dan pujian penyembahan kita naikkan tadi. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Kak Ona dan teman-teman tim Praise and Worship luar biasa. I really blessed ya. Rasanya nggak ingat lagi kanan kiri, cuman fokus aja satu melihat ke Tuhan gitu ya. Thank you so much. Dan terima kasih tuh Pastor Wigan, Pastor Ruli dan juga teman-teman leaders dari Lifehouse Community yang memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani pada pagi hari ini. Actually Pastor Wigan udah kontak saya months ago, cuman belum ketemu tanggal yang cocok dan baru hari ini kita bisa ketemu gitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan beberapa teman-teman di Lifestyle, ada beberapa yang saya sudah kenal. Thank you so much for having me. Saya sendiri nama saya Himawan, saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Next month ada anniversary kami yang ke-25. Gitu ya, puji Tuhan, menikahi orang yang sama sampai seumur hidup itu butuh anugerah Bapak Ibu Saudara. Rambut saya membuktikannya, haleluya. No, just kidding, gak ada hubungannya dengan istri saya. Dan Tuhan mempercayakan kepada kami 3 orang anak untuk kami didik. Anak yang pertama Michael, 23 tahun, mungkin PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Saya nggak akan bilang next, minta tolong dari tim multimedia, saya ngomong apa tinggal langsung diikutin ya. Anak saya yang paling besar, Michael, 23 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara bingung yang paling besar yang mana, nah dari fotonya udah kelihatan gitu ya, mana yang paling besar gitu ya. Michael, 23 tahun, sudah bekerja di salah satu toko online terbesar di Indonesia. Kemudian Daniel, 19 tahun, sedang kuliah semester ketiga. Dan kemudian Jennifer, kelas 12 gitu ya. Nah, kami sadar menjadi orang tua bukan hal yang mudah. Berapa banyak setuju dengan saya, jadi orang tua zaman sekarang itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Oke, beberapa mungkin tangannya masih agak pegel-pegel gitu ya. Mungkin karena bakminya kurang kenyang tadi makannya, jadi. Nah, gampang-gampang susah memang jadi orang tua. Tapi saya nggak nyangka sama sekali bahwa salah satu kesulitannya jadi orang tua adalah cariin sepatu buat anak. Dan itu terjadi dalam keluarga kami gitu ya. Ketika Michael ukuran sepatunya 46 aja, kami sudah harus keliling 2 mall dari toko ke toko sepatu untuk keluar masuk cari sepatu yang pas untuk Michael. Nah sekarang ukuran sepatunya 49. Ukuran sepatu anak saya yang kedua 47.
Jadi saya ingat banget waktu ukuran sepatunya masih 46-an dan mulai nggak muat, padahal sepatunya masih bagus. Dia bilang sama saya, papi, aku udah nggak muat, mesti beli yang baru. Oke, tapi ini masih bagus. Oke, nanti papi yang pakai. Dalam hati kecil saya bilang begini, kayaknya udah berbalik dunia ya. Dulu biasanya papinya pakai duluan terus nurun ke anaknya, ini dari anaknya ke papinya gitu ya. Haleluya. But we're so happy, kami tinggal nggak jauh dari sini di Gading Serpong. Surganya bakmi, so I welcome you all bakmi lovers untuk mampir sekali-sekali Gading Serpong. Let me know dan kita akan jelajahi dunia kuliner Gading Serpong. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, how many of you, berapa di antara Anda yang bekerja atau jadi business people? Anda memiliki usaha, bisa tolong lambaikan tangannya, di rumah Tuhan nggak boleh bohong, ayo ngaku. Anda yang eksekutif, Anda yang business owner, bisa lambaikan tangannya, saya pengen lihat. Oke, puji Tuhan. Kita hidup dalam sebuah society, dalam dunia di mana kata sukses itu menjadi mean so much. Anda lihat di sosial media, Anda lihat di TikTok, Anda lihat di IG Reels, Anda lihat di YouTube. Everybody wants to show everybody that they are a successful person. Setiap orang pengen sukses. Definisi sukses itu banyak sekali. Rata-rata umumnya mengatakan begini, sukses itu adalah hasil yang dikehendaki. Pencapaian tujuan, kaya, terkenal, dan segala macamnya. John Oy menulis buku yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya adalah Rahasia Orang Sukses. Dia berkata begini, sukses itu relatif. Bagi beberapa orang sukses itu artinya gabungan dari kekayaan, kekuasaan, dan status atau posisi. Tujuan tercapai. Jadi kalau orang punya visi, orang punya target tercapai, then dia bisa merasa aku ini sukses. Bagi orang lain mungkin sukses itu I'm just being significant. Kalau hidup saya ini bisa berarti buat orang lain, ketika saya datang nolongin orang yang tadinya susah jadi seneng, saya udah happy, saya udah sukses. Some people says that. Dan satu sisi kita hidup di dunia yang semua berlomba pengen nunjukin dia orang sukses. Ada yang pengen sukses dengan jungkir balik, dengan usaha sungguh-sungguh. Tapi ada juga dengan sukses dengan menghalalkan segala cara. Dan tidak hanya itu saja, kita hidup di dunia yang semua serba cepat. Semua perangkat digital, film, kehidupan, dan doa-doa kita. Semuanya berjalan lebih cepat sekarang daripada sebelumnya. Saya masih ingat ada zaman-zaman ada beberapa hamba-hamba Tuhan, doa singkat 1 menit tapi berkuasa. Waduh, keren banget, langsung diundang kemana-mana dia. Semua pengen doa yang lebih cepat gitu ya. Singkat padat gitu ya. Bahkan saking singkatnya ada yang doanya begini. God, you know what I want. Just fulfill it. Amen. Tuhan, kau udah tahu apa isi hatiku, kau udah tahu kebutuhanku, tolong kasih aja. Dah, amin, gitu ya. Dan yang paling cepat lagi apa? Titip. Kebiasaan zaman kuliah titip absen, gitu ya. Istriku, kamu yang doa ya, aku capek banget soalnya. Kamu yang doa, pokok doanya ini, dah ya, titip. Tuhan, nitip. Gitu ya. Dan semakin kita mengisi hidup kita dengan berbagai perangkat penghemat waktu, wah sekarang Bapak Ibu Saudara gadget itu luar biasa, apps itu luar biasa sekali. Gitu ya. Apps itu luar biasa banget, Anda mau cari yang gratisan banyaknya nggak karuan, Anda yang berbayar juga ada. Tapi apps itu begitu banyak untuk membuat kerjaan kita lebih efisiensi. Ya. Kenapa sekarang banyak kantor bisa work from home, nggak harus work from office, bisa work from cafe, karena banyak aplikasi-aplikasi yang membantu untuk bisa memantau pekerjaan. Ya, banyak banget. Keluarga-keluarga muda, Anda mau mengelola keuangan, sekarang banyak apps untuk mengelola keuangan. Anda bisa budgeting, Anda bisa bikin budget melalui aplikasi ini, dan kemudian di budget ini juga ada apps yang bisa kasih warning ketika Anda melakukan pengeluaran, Anda catat, dan kemudian ketika budgetnya sudah hampir ke plafon atasnya, dia akan keluarin alarm kayak Ultraman gitu. Tinut gitu ya. Oh udah mau keluar, mau dari melebihi expense gitu ya. Bisa. Tapi begitu semakin kita isi hidup kita dengan perangkat-perangkat, dengan aplikasi penghemat waktu dan strategi penghemat waktu, tiba-tiba kita jadi orang yang kok tiba-tiba jadi nganggur ya. Dulu kerjaan tuh perlu waktu 1 jam, sekarang cukup 15 menit selesai, done. Posting sosial media nggak perlu lama-lama sekarang. Desain buat 2 minggu. Lalu kemudian setelah desain 2 minggu, sekarang pun cepat pakai Canva. By the way ini bukan endorsement.
pakai Canva, gampang banget. Lalu kemudian ada aplikasi untuk menjadwal postingan sosial media. Jadi posting sosial media untuk 2 minggu ke depan, done in 2 hours. Perfect. Dan selalu kita nggak usah ngecek, kita nggak usah khawatir karena pasti si apps ini akan membantu kita pas jamnya, tanggalnya, jamnya nongol itu postingan. Semuanya dikerjakan dengan cepat, tiba-tiba ada waktu yang kosong. Tiba-tiba kita merasa berdosa ketika ada waktu kosong. Dan kita diisi lagi dengan aktivitas yang lain. And some people mungkin bisa punya kerjaan 2-3 kerjaan sekaligus. Businessman mungkin satu sudah berhasil diversifikasi usaha. Ya. Sudah ada usaha ini, bikin lagi usaha ini, bikin lagi usaha ini. Udah usaha berhasil semua diberkati Tuhan. Bikin pelayanan ini. And suddenly the whole day sibuk. Dari terbit matahari sampai pada terbitnya lagi gitu ya. Sibuk banget. But this is what James Gleick, penulis dari buku Faster the Acceleration of Just About Everything. Dia menulis ini. Satu sisi kita merasa punya banyak waktu, kita isi lagi, dan kemudian boom, kita overwhelm lagi. Dan tiba-tiba kita seperti, waktu kok nggak ada habisnya ya? Waktu kok cepet lagi ya? Time flies. Gitu. Kita isi lagi, kita mesti produktif. Mau masih muda, harus produktif untuk kemuliaan Tuhan kalau dia Kristen. Kayaknya kalau kita nggak produktif itu, kita berdosa banget di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, some businessmen, mereka bangun empire-nya begitu luar biasa, diberkati Tuhan, besar bisnisnya, berhasil luar biasa. Tapi izinkan saya sebagai hambanya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bisnis pekerjaan is not the only thing that you should consider in your life. Pekerjaan bisnis bukanlah satu-satunya cara untuk kau bisa menyatakan eksistensimu di dunia ini. Beberapa wanita juga gak mau kalah. Aku udah lulus S2, S1, S2. Kayaknya kok cuma jadi ibu rumah tangga, kayaknya gimana gitu ya. Apalagi kalau saya reuni Pak, reuni SMA, reuni kuliah gitu, reuni SMA deh gitu. Lu sekarang kerja apa? Oh gue jadi director di International Bank. Jalannya harus agak-agak ngambang dikit gitu ya. Kalau kamu apa? Saya cuman housewife. What? Kamu kan dulu kan IP-nya 3,99. Gitu. Sial dikit gara-gara satu dosen yang gak suka sama kamu aja, kamu dikasih A-. Padahal kalau kamu A semua, kamu straight 4 IP-nya. Masa cuma jadi ibu rumah tangga? Tidak sedikit wanita yang kemudian juga pengen sukses. Bekerja, sibuk. Dan ketika mereka berumah tangga, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menikah, suami pursue his own career, his own business, his own success. Dan sang istri juga punya kriteria suksesnya sendiri. Dia mau meaningful. Dia mau berdampak, memuliakan Tuhan. Dan ketika mereka sama-sama sibuk, ada yang harus dikorbankan, dan sayangnya yang dikorbankan biasanya adalah anak. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sangat ironis sekali ketika suami istri yang sukses ini secara bisnis, mereka diberkati luar biasa, punya rumah yang fasilitasnya bagus banget, prime fasilitasnya, di prime area, fasilitasnya juga keren banget. Tapi mereka begitu sibuknya sampai mereka nggak ada waktu untuk menikmati fasilitas yang mereka miliki sendiri. Yang berbahagia adalah ART-ART-nya. Punya kolam renang yang sering renang, ART-nya. Punya toilet yang luar biasa, VIP kelas toilet gitu ya, keren banget. Tapi yang paling menikmati ART-nya. Karena nyonya rumah, tuan rumah, menjadikan rumah yang begitu, bahasa Prancisnya tuh magrong. Kalau orang Jawa masih langsung ngerti gitu ya, yang gede banget, mewah banget ini. Cuman kayak hotel aja. Datang, cuma buat tidur, mandi, pergi lagi. Dan kemudian ketika punya anak pun juga akhirnya mereka merasa nggak betah.
I have all the facilities in the world. Tapi I'm lonely. Dan ketika anak-anak lonely, yang lonely ini mereka menjadi mangsa yang sangat disukai oleh predator-predator. I'm not just talking about predator seperti predator seksual dan segala macamnya, tapi juga games, judi online, dan banyak lagi aktivitas yang mencabik-cabik anak ini dan membawa mereka jauh dari Tuhan. Di dunia ini pernah ada satu pemimpin, kayaknya luar biasa. Beberapa teolog bahkan mengatakan begini, kalaupun kekayaannya Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates, you name it, orang-orang top 5, top 10-nya, orang terkaya di dunia saat ini, dikumpulin jadi satu asetnya, belum tentu ngalahin pemimpin satu ini, namanya Salomo. Alkitab mencatat sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang sesukses, sekaya dan seberhasil dia. Gak ada lagi. One time. Di dalam kemegahannya yang luar biasa sampai begitu terkenal dia sampai ratu dari selatan datang sampai wow. Selama ini saya dengerin omongan orang aja udah wow. Ini sekarang saya lihat sendiri makin wow, keren banget. Lu memang luar biasa dan wisdomnya Salomo dia bisa ceritain dengan detail. Ini terbuat dari ini kayunya gua import nih dari kerajaan sana. Pengrajin kayunya itu selected gitu ya, memang benar top notch-nya gitu yang bikin beginian dan waduh detail banget. Tapi si raja sukses ini menulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 21-23 yang membuat kita harus mungkin perlu reconsider kembali atau diingatkan kembali what is success really means. Karena Salomo ngomong gini di Pengkhotbah 2, saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Karena terjemahan bahasa Indonesia masa kininya lebih kena banget. Dia bilang begini, sekarang aku menyesal telah bekerja begitu keras. Sebab manusia bekerja keras dan memakai segala hikmat, pengetahuan dan keahliannya untuk mencapai sesuatu. Tetapi pada akhirnya ia harus meninggalkan segala hasil jeripayahnya kepada orang yang sama sekali tidak mengeluarkan keringat untuk itu. Jadi itu pun sia-sia. Sungguh, lagi pula sungguh gak adil. Seumur hidup manusia bekerja berat dan bersusah-susah. Lalu mana hasil jeripayahnya yang dapat dibanggakannya? Apa saja yang dia lakukan selama hidupnya membawa derita dan sakit hati baginya. Di waktu malam pun hatinya resah. Loh keren. Kerja keras diberkati, ranjangnya lebih mahal daripada ranjang termahal saat ini. Istananya mewahnya luar biasa, all solid gold. Bukan KW goldnya. Tapi dia di malam hati pun hatinya resah. Punya kekayaan hasil kerja keras tapi malah gelisah kalau malam. Tetap gak tenang. Dan dia menutup di Pengkhotbah 2:23 ini. Jadi semuanya itu sia-sia belaka. Salomo baru realize. Mungkin di beberapa waktu terakhir hidupnya. All is vain. Everything under the sun is in vain. Semua yang dilakukan di bawah matahari. Not under the sun, Jesus, under the sun, matahari. Ternyata semuanya sia-sia. Aku accomplish many things. Israel jadi negara dari kerajaan yang paling ditakuti hari itu. Gak ada kerajaan yang berani macam-macam sama Israel. Tentaranya keren-keren luar biasa. Army-nya paling top. Weaponnya, lu pasti keren banget pada zaman itu. Zamannya Salomo. But yet on the top of his success, di puncak kesuksesannya, Salomo merasa hatiku resah. Aku gak bisa tidur juga. Dia baru realize, semua kerja kerasku ini gak bisa aku bawa. At the end of the day, rumahnya adalah rumah tipe 21. Alias 2x1. Cuman segitu. And all his wealth, semua kekayaan yang gak bisa dibawa ke situ. Dan bahkan setelah sepeninggal Salomo, we know the sad story after this. Setelah Salomo, jadi rebutan, jadi jarahan.
Dan bukan cuma harta kekayaan Salomo, bait suci pun juga dijarah habis-habisan. At the end of the day, Bapak Ibu Saudara, what is success? What success? What is the real success? Bagaimana sukses orang sukses dalam kehidupan? Biasanya orang sukses itu ada dua bidang utama biasanya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dalam pekerjaan. Secara karir, secara keuangan diberkati Tuhan. Yang kedua dalam hal keluarga Bapak Ibu Saudara. Bagi orang laki, minimal dua ini nih. Karir, bisnis, oke. Keuangan lancar, oke. Lalu keluarga, sukses. Sebagai suami, sebagai ayah dia berhasil. Sebagai ibu, sebagai istri. Dan Bapak Ibu Saudara, unfortunately, banyak orang yang telat ketika menyadari pentingnya masalah keluarga ini. Biasanya mereka di hari-hari akhir, waktu kami masih aktif mengembalakan, kami beberapa kali visit orang-orang yang sudah koma, yang sudah sulit untuk ngomong, harus bisik-bisik kalau ngomong. Pada waktu itu saya dikenal sebagai salah satu hamba Tuhan yang pelayanan titik. Maksudnya orang kok koma, saya datang, saya doain, habis itu titik. Jadi kadang-kadang saya bercanda gitu ya. Pastor bisa doain nggak? Yakin. Yakin saya mesti ke sana. Tanya dulu sama keluarganya. Mau sembuh atau sembuh yang total, sempurna alias titik. Bercanda, ini bercanda Bapak Ibu ya. Rata-rata mereka ngomong gini, Pastor, satu aja penyesalan saya. Kenapa? I wish I spend more time with my family. Nyesel saya tuh gak deket sama anak-anak saya. At the end of the day mereka sadar. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan yang cukup besar namanya, sudah dipanggil Tuhan sekarang. Saya gak sebut namanya lah. Dia bilang gini, pada akhirnya saya baru sadar sekarang saya keliru. Saya terlalu sering menekankan kata sukses, sukses, sukses. Tapi lupa dengan family. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang baru sadar bahwa sukses is more than just having so many assets and wealth. Tapi ada satu aset yang penting yaitu namanya keluarga. And in fact Bapak Ibu Saudara, banyak orang lupa sama namanya keluarga ini adalah institusi pertama yang Tuhan sendiri yang bentuk Bapak Ibu Saudara. Inisiatif pembentukan keluarga datang dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan lihat Adam sendirian, Tuhan sadar gak bagus manusia sendirian, diciptakanlah Hawa, dibawa ke Adam, diberkati mereka, dipersatukan, kemudian diberi mandat. Beranak cucu bertambah banyak. Be multiplied, be fruitful and multiplied, fill the earth. Subdue it. Subdue di sini bukan kemudian kita mengkanker dan kemudian kita bisa exploit, no. But manage untuk dikelola. Dan ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, ketika baru Adam yang diciptakan, sudah ada si jahat, tapi dia masih diam gak ngapa-ngapain. Tapi begitu sudah ada Hawa, begitu diberkati, dikasih mandat, begitu ketahuan grand desainnya Tuhan, tentang keluarga, tentang dunia ini, melalui keluarga ini, pasal 3 langsung nongol si jahat dan tidak hanya membuat manusia jatuh dalam dosa, tapi juga memecah kesatuan suami istri yang begitu indahnya, kesatuan suami istri dan Tuhan yang begitu indah terbangun di awal-awal kehidupan manusia. Dan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, sulit untuk kita melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu kenapa, not just every Sunday, every single day sebetulnya, kita harus balik lagi ke firman Tuhan, untuk kita kalibrasi ulang hati dan pikiran kita, supaya ngerti maksudnya Tuhan. Termasuk tentang sukses ini. Kenapa tadi saya bawa kita ke Khotbah pasal 2, supaya engkau tahu. Kau mungkin baca banyak buku, Secret of Success.
nonton banyak YouTube channel, TikTok, IG Reels. Bagaimana sukses dengan cepat, investasi yang sukses. Bagaimana bisa memutar uangmu dengan cepat. Everybody loves that, semua orang suka itu. Tapi saking mereka sukanya dan mereka mengizinkan itu semua mempengaruhi pola pikiran hati mereka sampai mereka lupa. The very essence of life harusnya di dalam Tuhan. Kriteria suksesnya nggak seperti yang Tuhan mau. Mereka nggak sadar ini. Itu kenapa every day kita harus dwell in the word. Saya bersyukur gereja ini termasuk yang terus mengingatkan setiap jemaat Tuhan. Yuk go back to the Bible, read your Bible every single day. Grow in it. Karena hati kita ini kalau nggak diisi, nggak pernah atau jarang kita kalibrasi dengan firman, itu ngikutnya seperti maunya dunia terus. Dan it is easier for us. Lebih gampang buat kita ngikutin daging kita, ngikutin dunia ini. Tanpa sadar kita menjauh dari Tuhan. Kenapa we need selalu tiap hari lihat the manual book. Back to the Bible. Bapak Ibu Saudara, jadi orang tua itu punya peran yang luar biasa. How many of you, berapa di antara Anda yang jadi orang tua di tempat ini? Jadi orang tua. Maksudnya bukan orang yang sudah berusia tua, bukan itu ya. Yang jadi orang tua, punya anak. Berapa? Ya. Oke, thank you. Tahukah Anda bahwa tidak semua orang bisa jadi CEO, tapi semua orang bisa jadi orang tua? Profesi atau function yang gak punya requirement yang aneh-aneh. Nggak perlu S1, S2, S3, apalagi S23 kayak Samsung, nggak perlu. Nggak perlu menguasai MS Word, MS Office, nggak perlu. Dan ini adalah peran orang tua yang fungsinya seumur hidup. Nggak bisa dipecat. Halo? Nggak bisa. Satu-satunya tugas yang dampaknya sampai generasi ketiga, keempat. Parenting. Satu-satunya tugas di mana kita adalah the only person yang qualified untuk jadi orang tua beranak-anak kita, ya cuman kita. Listen, banyak orang tua kadang-kadang kebingungan begini nih. Pastor Him, Kohim, C. Ervin, rasanya saya nggak cocok deh jadi orang tuanya anak-anak, kayaknya nggak bisa deh kayaknya nih. Kami bilang, believe us, you are the only one that qualified to be their parent. Masa sih? Lah iya. Kalau menurut Tuhan bukan kamu yang cocok jadi orang tua mereka. Mereka akan dilahirkan di keluarga yang lain. Tapi kalau engkau dipercaya sama Tuhan, punya 1 orang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, atau punya 30, 50 anak asuh, berarti kau yang paling qualified. Trust me, trust us. Kamu yang paling qualified, bukan yang lain. Dan ini adalah fungsi tugas yang rewardnya yang terbaik. Yang indescribable, nggak bisa dibayangkan, indescribable feeling. Unfortunately Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada sebuah hal yang perlu kita waspadai karena ada sebuah namanya paradoks kehidupan. Anak-anak itu punya perkembangan yang luar biasa. Sampai 7 tahun mereka ini peniru yang ulung. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di bawah 7 tahun hati-hati ya. Karena anakmu makan kopi paste. Ibu-ibu jangan kaget anakmu umur 4 tahun, padahal anakmu laki, tapi kamu lagi pakai gincu, Anda lagi pakai make up, tiba-tiba engkau menemukan anak lakimu di sebelahmu juga ikut-ikutan. Tolong. Jangan sampai ngomong gini. Kamu tuh cowok, pantas juga ternyata ya. Gini nih. Udah kamu pakai rok aja ya. Nah gini nih, yang gini-gini nih bikin bingung gendernya dia. Sampai dia lama-lama bingung juga, jangan-jangan bener nih mami gua nih. Gitu. Sampai umur 7 tahun tidur. Lalu dia mulai berkembang, mulai sekolah, mulai diisi, mulai bersosialisasi, melihat di Google segala macam, dia belajar, cepat sekali, shoot. Lalu setelah umur 15 tahun, gak cukup hanya sekedar belajar, dia harus ada pelatihan, ada training. Ya, harus dilatih. Itu kenapa banyak orang-orang umur 15 tahun anaknya mulai dilatih. Mulai dari latihan yang paling simple. Dilatih mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hah? Yes, Bapak Ibu, house chores.
House chores, pekerjaan rumah tangga, itu adalah sarana pelatihan yang sangat efektif karena survei, studies membuktikan anak-anak yang melakukan pekerjaan rumah tangga, ternyata setelah mereka bekerja, mereka berkarir, mereka membangun usaha, lebih sukses daripada yang nggak pernah nyapu ngepel dan teman-temannya. Saya beberapa kali khotbah ini di depan ibadah keluarga dan anak di situ, orang tuanya langsung, anak-anaknya langsung. Ini anak. Jadi anak itu justru di usia 7-15 tahun sangat butuh banget yang namanya pengajaran pelatihan. And of course the best teacher, the best trainer should be their parents, orang tuanya. Tapi di sisi orang tuanya masalahnya begini Bapak Ibu Saudara, sampai umur 35 tahun, umur 43 tahun, ini masa mereka cari duit. Ini prime-nya waktunya mereka untuk mengejar menaiki tangga-tangga keberhasilan. Ini waktunya mereka building career. Kalau sampai umur 45, kamu belum dapat apa-apa dan you miss the golden moment. Susah, meskipun ada beberapa faktor-faktor khusus kejadian. Ray Kroc umur 60-70 baru berhasil, Colonel Sanders umur 60-an baru bisa jualan ayam gitu ya. Tapi umumnya 35-43 tahun ini benar-benar puncak karirnya. Pas anaknya lagi butuh-butuhnya, orang tuanya lagi getol-getolnya. Fokus kerja, mumpung masih muda, mumpung tenaganya masih banyak. Bapak Ibu Saudara, dan seringkali kalau saya ketemu dan beberapa teman-teman komunitas pebisnis pekerja, Pastor Him, mesti gimana nih Pastor Him? Belain kerjaan, belain bisnis, atau keluarga? Pilih yang mana nih? Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukan kita seolah-olah seperti stuck, harus memilih antara keluarga, bisnis atau career. Tapi kita harus stick. Kita harus nempel pada dua hal ini. Ini bukan sesuatu yang harus kita pilih, mana harus kita dahulukan, bukan. It's not what you have to be, but you choose to be. Kau putuskan, kau harus jalani dua peran ini. Sebagai pebisnis, sebagai pekerja, eksekutif, but you also have to be, there's a role for you, ada peran untukmu, ada fungsi untukmu yang harus kau kerjakan dalam keluargamu, dan dua-duanya harus kau kerjakan. Karena dua hal ini bukan mana yang harus didahulukan, tapi dua-duanya sama-sama pentingnya. Pertanyaannya, bagaimana menyeimbangkannya? Karena nggak ada rumus ilmiah yang pasti, tapi ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Prinsip yang pertama, komitmen dalam peran. Katakan sama-sama komitmen dalam peran. Katakan sama-sama komitmen dalam peran. Setiap dari kita, para suami, para pria punya peran sebagai suami, peran sebagai ayah. Para istri langsung punya peran sebagai, para perempuan sebagai istri dan sebagai ibu. Efesus 5:32-33, saya ringkas saja dengan cepat, rahasia ini besar, tapi yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, peran bagi kamu masing-masing berlaku ini. Buat suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hormati suaminya. Dan ini dua peran, dua fungsi yang berjalan bersamaan, equally important. Gak bisa salah satu duluan dulu, baru suami dulu mengasihi istri, baru istri bisa hormat. No. Atau sebaliknya suami baru kata, oh istri hormat dulu, baru suami bisa mengasihi. Enggak. Dua-duanya harus jalan paralel bersamaan. Dan sangat berbahaya untuk mengajarkan kepada para istri untuk tunduk kepada suami tanpa mengingatkan suami, mengajarkan kepada para suami untuk harus mengasihi istrinya. Seperti mengasihi dirinya sendiri. So, pengajaran tentang penundukan istri pada suami tidak bisa dilepaskan, nggak bisa didetach dari pengajaran kepada para suami untuk mengasihi istrinya. Sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri atau sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Karena dua ini sama-sama pentingnya. Mengasihi dan menghormati ini sebagaimana halnya dengan pernikahan adalah sebuah komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Covenant, katakan sama-sama covenant. Jadi waktu Allah membuat ikatan perjanjian dengan Abraham, dia panggil keluar, Bram, keluar dari kemahmu, hitung bintang di langit, hitung pasir di laut, countless semuanya, sebanyak itulah
Nanti keturunanmu dan I will make a covenant with you. Covenant di sini maksudnya begini. Dari sisi Tuhan, aku akan memberkati kamu dan melalui kamu bangsa-bangsa diberkati. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Itu covenantnya Allah. Covenant maksudnya begini loh. Di sisi Allah, I will do my part regardless. Even though you're not doing yours, I will still do my part. Jadi meskipun Abraham sempat salah jalan, di Mesir bilang sama Sarah, lu pura-pura aja jadi adikku. That's a lie. Apakah kemudian Tuhan langsung nongol, sorry Bram yang kemarin gak jadi deh. Enggak. Atau ketika dalam keputusasaannya, Abraham bingung kok gak punya anak, Tuhan sudah janji. Lalu Sarah punya ide yang brilian. Hampiri budakku Hagar. Mungkin dari dia kamu bisa punya keturunan. Ya Abraham mau aja. Kalau Anda nonton film His Only Son, Anda bisa melihat itu. Psychological konfliknya di situ. Lalu setelah Abraham menghamili Hagar, lalu kemudian Tuhan nongol dan bilang, Bram, kemarin gak jadi Bram. Break off. No. God still doing his part. Dia tetap berkatin Abraham. Dia tetap kasih keturunan pada Abraham meskipun Abraham suka, I will still do my part even though you're not doing yours. That's covenant. That's ikatan perjanjian. Itulah pernikahan. Jadi suami istri jangan ngomong gini suaminya, lu lakuin bagian lu dulu baru gua lakuin bagian gua. Atau istrinya bilang enak aja, lu aja gak pernah gitu. Lu gak pernah ngelakuin bagian lu, ngapain gua mesti lakuin bagian gua? Menghormati lu, cih. Emang lu layak dihormatin? Emang lu qualified dihormatin? Kerja aja enggak, kerjaan gak beres, minta dihormatin. Tapi saudara, that's not marriage is all about. Bukan begitu pernikahan. Di dalam Tuhan is a covenant. Ikatan perjanjian. Seperti ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dasarnya adalah respek akan Kristus. Efesus 5:22 sampai Efesus 5:33 gak bisa dilakukan kalau suami istri gak lebih dulu melakukan Efesus 5:21. Rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Husbands, para suami tolong lihat istrinya yang ada di sebelahnya. Kalau istrimu lagi nggak ibadah sama kamu, coba lihat di handphone, siapa tahu ada fotonya istri. Foto istri ya, bukan istrinya orang lain ya. Suka nggak suka, mau nggak mau. Yang suami istri sebelah saling lihat coba. Ya. Terima nasib. Ya. Meskipun beberapa suami bilang begini, suruh mengasihi dia. Gak bisa Pak. Dia aja gak pernah respect sama saya. No. Suami pun harus tunduk. Tunduk sama siapa? Kristus. Kalau kamu mengasihi istrimu, meskipun istrimu gak pernah masakin yang enak buat kamu. Meskipun istrimu gak pernah say thank you tiap kali kamu kasih uang belanja. Tiap kali saya kasih uang belanja, Pastor Wigan, Pastor Ruli. Yang ada bukannya Kamsyam. Kok cuma segini? Aduh. Gitu ya. Tetangga sebelah barusan ganti kulkas baru tuh, 3 pintu. Gila. 3 pintu kemana lagi bukanya? Gitu. Kau lakukan karena kau respect sama Kristus, sang kepala rumah tangga dan sang kepala gereja. Istri-istri, kau menghormati suamimu meskipun suamimu sepertinya menurut ukuran dunia nggak layak untuk dihormati. Karena punya sifat-sifat yang nggak banyak yang harus bergumul sifat-sifatnya. Suami mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah slip, pernah tergelincir. But listen, kau menghormati suamimu. Selama perintah suamimu, keputusan suamimu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kau melakukannya, kau tunduk. Ketika suami sudah mengambil keputusan, siap laksanakan. Dan ketika kau bilang siap laksanakan, begitu dilakukan dan ada masalah, jangan bilang I told you so.
Saya nggak akan bosan-bosan ngulangin ini. Misalnya saya mungkin udah bosan cerita ini. Karena terlalu simple sebetulnya, tapi itu contoh aja gitu ya. Kami sering pergi keluar kota, sering pelayanan ke Bogor dan beberapa kali terjadi sebelum saya benar-benar belajar gitu ya. Saya diskusi sama istri saya, kita lihat mana yang ya, tol dalam kota apa tol BSD? Tol BSD aja. Saya bilang enggak lah, tol dalam kota aja. Ini hari Sabtu, pasti lancar deh. Kan udah nggak ada yang ngantor gitu ya. Ya udah, dia bilang gitu. Oke, tol dalam kota. Dia bilang, oke, saya tol dalam kota. Guess what? Begitu berhenti macet, saya langsung. Dia senyum aja, dia bilang, kenapa? Ya, gue tahu, gue salah. Ya. Terus dia bilang gini, ini saya nggak pernah lupa. Loh, tadi kamu nanya, aku udah ngasih suggestion. Menurutku tol BSD aja. But once you said, enggak, tol dalam kota. Dan begitu kamu ngomong, putusin tol dalam kota. Dan aku bilang, okay, then it's no longer your decision, it becomes our decision. Dua jadi satu kan? Once I said okay, bukan lagi punyamu itu, punya kita. So kalau macet, ya udah enjoy aja. Gitu. Puji Tuhan. Saya menikahi seorang malaikat, Bapak Ibu Saudara. Untung saya bukan menikahi seorang Isabel, haleluya. Listen, wives sometimes us, para pria ini suka ngambil keputusan yang, ya begitulah ya. But once you give your opinion, sudah kasih suggestion, dan suami udah putusin, dan dia bilang, ya udah oke, gitu ya. Begitu bilang oke, itu berarti 2 jadi 1. Jadi jangan lagi kalau ada masalah setelah menulis, itu kan keputusan lu, derita lu. Adepin. Gitu. Gue cuci tangan, kayak Pontius Pilatus. Nggak gitu. Bapak-bapak, sebagai orang tua jangan bangkitkan kemarahan dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mungkin ada bertanya, kapan saya sebagai ayah membangkitkan anak-anak saya? Mungkin kau terlalu cepat ngasih hukuman, hukumannya terlalu berat, gak proporsional. Engkau tuntut anakmu berlebihan, kenapa kamu gak bisa 9 semua atau 10 semua nilainya? Kenapa matematika harus 7? Gak enak di mata ganjel. Lesin anaknya, dipaksa semua harus 9 semua rata. That doesn't make any sense. Karena ketika kau paksa anakmu excellent di semua bidang pelajaran, berarti kau seperti seolah-olah minta gini. Kalau bisa monyet pun, selain bisa monjat juga harus bisa nyelam. And monkeys cannot do that. Gitu. Jadi kita harus terima kadang-kadang anak kita tuh memang nggak bisa segitu seperti yang kita mau. Ya sudah, di-accept, di-embrace, di-love. Tapi kalau kau tekan, tuntut berlebihan, mereka akan marah. Kau gunakan otoritas dengan tidak pada tempatnya. Kau kritik berlebihan. Papi 7, 8 dong. Besoknya lagi, papi 8 papi, 9 dong. Belajar lagi, papi udah 9 papi, 10 dong. Gimana sih kamu ini? Begitu, papi 10 papi. Gurumu lagi baik. Gak pernah diapresiasi. Jangan, ketika anakmu marah, emosinya membara, hatinya kecewa, marah, dendam, gak terlampiaskan. Ketika dia mulai berasa bisa punya kuasa, badannya mungkin lebih besar, atau sudah bisa terima duit, dia mulai ngelawan. Dia gak respect, hatinya mengeras. Istri-istri kau juga punya peran, para ibu. 2 Titus 2:4-5, I don't have time, waktu saya sudah hampir habis. Phileo teknos, kasih ibu, maksudnya apa? Lebih menyukai, mengutamakan anak-anaknya, memperhatikan mereka, membesarkan mereka, memeluk mereka dengan kasih sayang, mencukupi kebutuhan mereka, mengisi tangki emosi mereka. Of course memang harus dua-duanya, suami dan istri, ayah dan ibu. Tetapi karena ibu lebih banyak waktu interaksi dengan anak, maka tabung emosi anak kita harus lebih sering diisi oleh para ibu dengan apresiasi. Come to think of it, banyak orang tua yang lupa peran ini dan kemudian tanpa sadar mereka buka pintu kamarnya. Kamu lagi ngapain? Kok tidur? Gimana sih? Udah bikin PR belum? Ujian udah belum? Paper udah dikemulin belum? Udah beresin ini belum? Dan ini belum? Awas ya kalau nggak beres ya, tutup. Anaknya bengong.
Baru saya masuk nyokap gue apa mandor ya? Lagi ngecek kerjaan. Ini nyokap gue bukan sih? Bisik-bisik kanan kiri bilang, yang Pak Him ceritain tadi, bukan jemaat Lifehouse. Yang kedua, selain peran, komitmen, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan anugerah Tuhan, lakukan itu. Tuhan pasti mampukan, setuju katakan amin. Yang kedua, ada di Yakobus 1:19. Setiap orang adalah cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di dalam Allah. You should know by now. Kira-kira kedua ini apa? Komunikasi yang sehat. Untuk bisa melakukan stick with your career and your family. Di rumah bangun komunikasi yang sehat. Praktekkan bahasa kasih. Know your spouse's love language. Sekarang tes online-nya banyak banget. Anda bisa tes dan langsung ketahuan. Oh, bahasa kasihnya istri saya ini. Oh, bahasa kasihnya suami saya. Oh, pantes. Gitu. Lalu kemudian communicate. Gunakan bahasa kasihnya. Learn. Lebih dari sekedar basa-basi, tapi komunikasinya yang sehat itu sampai berani mengungkapkan perasaan yang terdalam. Kalau komunikasinya cuma hari ini masak apa? Mbok masak apa hari ini? Saya rasem. Sama apa? Ayam goreng. Sama apa lagi? Ada kerupuk kesukaan kamu. Oke. Kan kami sudah berkomunikasi, Pastor. Bukan kayak gitu juga sih komunikasinya. Komunikasi yang sehat itu, aku tuh ya tadi tuh ya merasa gelisah banget. Kenapa? Ya aku tuh tadi khawatir banget. Aku khawatir kamu tuh gini, tolong ya kamu jangan gini ya. Tanpa rasa takut. Dan dia trust. Dan ketika dia dapat respon yang baik, dia akan semakin membangun komunikasi. Tapi seringkali kan gini kan, maaf nih, para suami sekali lagi nih. Istrinya baru ngomong, yang tadi itu aku ada ini, terus orangnya gini, ada masalah gini, ada masalah, bentar. Oke, cukup. Ini loh, caranya gini, tok. Seolah-olah setiap kali istri cerita ada masalah itu, seperti karyawan datang minta nasihat, saran, keputusan. Lalu suaminya ngajarin, udah tahu, gini aja nggak ngerti gimana sih. Dan kemudian suaminya pergi, istrinya bengong. Gue gak butuh nasihat, gue udah tahu mesti ngapain. Gue cuma butuh kuping lu 2 itu untuk dengerin gue. Kalau gak sama lu sama siapa lagi buat cerita? Masa sama Narto? Masa sama Blacky? Ya Blacky ya? Gitu, Blacky-nya. Bangun komunikasi, biasakan komunikasi yang sehat. Gak bisa Pastor Him, gak bisa C. Ervin, gak bisa komunikasi yang sehat. Berarti ada sesuatu yang harus dibereskan di dalam. Seek help. Learning mode on. Maksudnya apa? Ketika suamimu atau istrimu lagi ngomong, dengerin baik-baik Bapak Ibu, ada reasonnya. Kenapa Tuhan kasih kita kuping 2 sama mulut cuma 1? Itu ada reasonnya. Supaya kita banyak denger, yang setuju katakan amin. Banyak denger. Biarin pasangan kita, suami atau istri kita selesaiin dulu kalimatnya. Jangan dipotong. Karena kita bukan petugas pajak, tukang potong pajak. Bukan itu. Kan dengerin. Sampai selesai. Udah? Oke. Berarti tadi kamu gini ya. Simpulkan. Itu tanda kau mendengar. Sesekali kasih respon. Oh gitu. Oh terus gimana? Oh sorry. Tadi kamu ngomong gini ya. Maksudnya kamu gini, merasa gini. Enggak gitu. Oh oke. Terus. Kayak gitu-gitu tuh itu komunikasi. Itu memancing pasangan kita lebih excited dalam berkomunikasi. Istri-istri ketika suamimu lagi ngaku dosa, cerita masalah, cerita kesalahan, jangan kemudian, nah kan aku udah bilang kan. Itu suami udah habis ikut seminar di sini, dengerin Pak Pastor Ruli, dengerin siapa yang sharing ya, harus terbuka. Udah dengan keberanian penuh dia terbuka nih, mau ngaku salah nih. Begitu udah cerita jujur, istri langsung marah-marah. Tuh kan gue udah bilang, gue udah ngerasa deh. Aduh pastor jujur malah hancur. Setiap kali si istri bereaksi berlebihan, emosional, dia seperti ini udah bangun jembatan, bagus-bagus, udah komunikasi, tiba-tiba istrinya keluarin granat, dihancurin lagi jembatan komunikasinya. Same thing with parenting. Anak kita ajarin jujur, terbuka, begitu anaknya jujur cerita, papi aku ulangan dapat 0. Langsung murka.
I tell you, begitu kau reaksi berlebihan ketika pasanganmu jujur, itu adalah, bisa jadi itu adalah yang pertama dan terakhir dia akan jujur. Yuk belajar untuk ngendaliin juga. Learning mode on, belajar terus untuk memahami. You message, not I message. Jadi jangan nih, kamu tuh selalu always, gak pernah never. Kamu tuh selalu gini, kamu tuh orangnya begini, kamu tuh bodoh, kamu tuh yang malas. Kamu, dianya terus yang diserang. Boleh nggak koreksi? Saya mau koreksi perbuatannya, boleh. Stick di situ. Tadi nih, yang keputusan kamu buat ini nggak tepat. Jadi bukan, kamu nih goblok kok ngambil keputusan, itu kan nyerang orangnya. Tapi kalau keputusan kamu tadi nggak wise. Kenapa nggak wise? Karena gini. Harusnya tuh begini, kalau menurut saya nih ya, harusnya begini. So lain kali, let me know how can I help. Bapak Ibu, itu lebih beneficial ke depannya. Long termnya lebih panjang. I message, aku sedih kalau kamu gituin tadi. Aku prihatin sama kamu. Express from you. I feel bad about it. Aku sedih kamu kehilangan pekerjaan kamu. Tapi aku yakin bersama-sama kita bisa lalui ini. Itu lebih dibutuhkan daripada, lu sih emang malasan sih, berangkat aja siang-siang, pantesan lu pecat. Dan yang ketiga, yang terakhir. Saya ambil dari ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maksudnya pagari waktumu. Bapak Ibu, jangan lagi terjebak dalam ilusi, oh yang penting saya punya quality time. No. Your family deserves both quantity and quality. Your family deserves both quantity and quality. There's no unity without enough quantity of time. Sulit membangun kebersamaan, kesatuan dalam keluarga kalau waktumu bersama keluargamu kurang. So invest in both quantity and quality of time with your family. Jadwal waktu sesuai prioritas. Sisihkan, bukan sisakan waktu. Sisihkan waktu, 1-2 jam tiap hari ngobrol sama anak. Waktu kami komunikasi sama anak adalah ketika kami makan bareng atau ketika kami nganterin anak sekolah atau anak kuliah dekat-dekat rumah. Itu waktu kami ngobrol, kami cerita dan mereka cerita apa aja kami dengerin. Karena dengan mendengar kisah mereka saya bisa mengerti pergumulan, kami bisa mengerti pergumulan mereka. Ada waktu-waktu saya anterin istri saya belanja di pasar sambil bawain, gitu ya, sambil ngobrol. Di situ saya listen, kami bisa ngobrol dengan santai, pergumulan batin kami, saling mengingatkan, saling menguatkan. Itu waktu-waktu yang membuat kami semakin menyatu, Bapak Ibu Saudara. So I want to close with this. I want to close with two things. Number one, dengan sebuah renungan, Bapak Ibu Saudara. Di PowerPoint-nya nggak ada. At the end of the day, Bapak Ibu Saudara, ketika kita meninggal, ketika kita mati dipanggil Tuhan. Gereja kita, tempat kita melayani mungkin akan ikut kehilangan. Tapi paling banter, ibadah penghiburan, ngasih kembang, duka cita, kata-kata menguatkan, if there's anything we can do for you, let us know. We will pray for you. Kantor, perusahaan, kasih kembang udah pasti. Kasih tunjangan, kematian, apa semua segala macam. Tapi posisimu di pelayanan, posisimu di pekerjaan, dalam waktu 2 minggu udah ada yang gantiin. You are replaceable. In both church and office. Tapi ketika kau meninggal, ada satu lembaga yang namanya keluarga yang akan terus merasa kehilangan engkau seumur hidupmu. And yet, ironically kita lebih sering ngabisin waktu buat pekerjaan pelayanan kita ketimbang sama keluarga. Hari ini yuk tobat yuk, sambil main musik dan singer maju ke depan. Yuk bertobat yuk, yuk berubah. Mulai invest waktu buat keluargamu. Out of all your busy schedules, put in your Google Calendar every single day waktu untuk fellowship sama keluarga, sama istri, sama anak. I want to close with the second one, this Bible verse, 3 John chapter 1, 3 Yohanes 1 ayat 4.
Yuk baca sama-sama yuk. 3 Yohanes 1 ayat 4, kita baca sama-sama 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam KPI kita jadi orang tua itu ini Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma bangga ketika anakmu berhasil, jangan cuma bangga ketika anakmu terkenal, tapi banggalah ketika engkau melihat anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Karena kalau anak-anak kita hidup benar, kebajikan, kemurahan akan mengikuti mereka. Semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu, lagunya Frankie Siombing juga, tapi saya ajak kita nyanyi refrennya saja. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saya jadikan lagu ini sebagai doa dan komitmen kita kepada Tuhan. Bisa nyanyikan lagu ini? Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, memujimu. Oke. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu. Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu, kasih-Mu di setiap. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji Tuhan Allah penyelamat kami, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami, seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu, kasih-Mu setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami sekali lagi, dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami dan seisi rumah kami, kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu setiap waktu. Kalau Anda dalam bersama dengan suami atau istri Anda boleh gandengan tangan atau Anda boleh rangkul pasanganmu dan kita doa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan remind kami semua ada satu higher purpose of life yang lebih dari sekedar mengejar kesuksesan, ketenaran, kekayaan semata-mata. Terima kasih kami boleh belajar dari Salomo yang justru mengingatkan setiap dari kami bahwa ketika kami terlalu sibuk bekerja keras mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan aset yang kami pikir bisa membahagiakan kami, tapi kami boleh diingatkan oleh Salomo yang justru merasa itu semua sia-sia. Dia tetap resah, dia tetap gelisah, dia tetap merasa void, ada yang kosong dalam batinnya. Tuhan terima kasih kau ingatkan kami, untuk kami sebagai karyawan, sebagai eksekutif, sebagai pebisnis. Sukses bukan cuma sekedar punya aset yang banyak. Sukses bukan cuma sekedar punya kekayaan yang luar biasa. Tapi sukses adalah sebuah kesempatan di mana kami bisa memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami bisa memberkati marketplace, kami bisa menjadi dampak di marketplace, kami bisa memenangkan jiwa-jiwa di marketplace, dan termasuk kami juga punya keluarga yang kami kasih dan mengasihi kami. Keluarga yang Tuhan percayakan sebagai tempat untuk kami sebagai orang tua boleh memuridkan anak-anak kami, mendidik anak-anak kami. Tuhan ampuni kami kalau ada di antara jemaat di tempat ini yang hari-hari ini terlalu sibuk pada satu sisi saja. Dalam pekerjaan karirnya, mengejar ketenaran, mengejar kesuksesan menurut ukuran dunia. Tanpa sadar mulai meninggalkan yang lebih esensial lagi. Mulai melupakan keluarga, menomorsekiankan keluarga. Yang justru malah membuat banyak kepahitan, luka,
baik pada anak-anak maupun juga pada pasangan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang selama ini keliru Tuhan, bila mulai pagi hari ini mereka boleh mendedikasikan kembali waktu mereka. Mereka boleh menata ulang waktu mereka. Mereka punya prioritas yang benar. Karena mereka sadar keluarga sebagai lembaga yang pertama yang Tuhan bentuk sendiri. Dan Engkau yang memimpin keluarga ini. Penting di mata Tuhan. Aku berdoa Kau beri hikmat pada suami, pada istri yang sedang bekerja, yang sedang berbisnis. Untuk mereka bisa Tuhan mengelola waktu mereka. Gak ada yang harus dikorbankan. Dua-duanya bisa berjalan dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Kau tolong Kau mampukan. Kalau ada relasi yang kurang baik, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus, Tuhan melawat hati sanubari setiap dari jemaat-Mu Tuhan. Hati yang terluka Tuhan sembuhkan, relasi yang rusak Tuhan pulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Relasi orang tua anak yang sedang terputus Tuhan sambung kembali, Tuhan satukan kembali. Bawa para orang tua mau merendahkan diri mereka dan mau Tuhan membangun ulang relasi mereka dan anak-anak mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan keluarga demi keluarga di Lifehouse Church ini Tuhan. Dan ketika keluarga demi keluarga dipulihkan, dikuatkan, akan membangun gereja yang kuat. Gereja yang berdampak, gereja yang memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan. All the praise and glory belongs to you. Segala puji hormat kemuliaan kepadamu saja yang layak menerimanya. Tolong kami, mampukan kami. Hamba-Mu stop berkata-kata, tapi Roh-Mu yang kudus terus bekerja. Sampai pemulihan benar-benar terjadi dalam keluarga demi keluarga.